Sobat Survivor, selamat jumpa kembali di YouTube channel Asian Survivor. Kali ini kita memasuki lokasi transmigrasi SP6 Pemukiman Transmigrasi Tanjung Buka, Desa Salimbatu. Jadi saat ini kita berada di salah satu rumah transmigran asal Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi kalau masih ingat beberapa tahun yang lalu, tentu lokasi ini sering kita kunjungi. Beliau adalah Pak Iran. Jadi Pak Iran dari Gunung Kidul. Rumahnya sudah jauh berbeda, sudah berproses, sudah berprogres. Rumahnya dulu masih template rumah transmigrasi, sekarang sudah jauh lebih nyaman lah pastinya, dengan ketinggian yang sudah lebih aman dari banjir. Dan saat ini kita juga ditemani oleh Pak Tumilan. Jadi beliau adalah konten kreator lokal yang ada di lokasi ini bersama anaknya ini. Nah. Pak Tumilan dari Trenggalek dan Pak Iran dari Jogja. Gunung Kidul. Saya Tulungagung. Oh, bukan Trenggalek? Oh, Tulungagung. Berarti bareng Mbah Bandi kemarin ya? Ya. Iya. Iya, kira Trenggalek. Terus Pak Iran, saya lihat rumahnya sudah banyak perubahan ini. Luar biasa. Sudah tinggi ya Pak ya? Ya udah termasuk ini nggak terlalu rendah, nggak terlalu kepanasan lah kita itu kalau untuk berteduh ini. Karena udah ditinggi, nggak kayak seperti rumah-rumah yang masih transmigrasi dulu. Ini. Jadi jauh lebih nyaman ditempati. Harusnya seiring dengan berjalan seiringan dengan produktivitas pertaniannya Pak Iran nih harusnya ya. Gimana kalau pertaniannya Pak Iran nih? Ya lihat di belakang. Nanti kita lihat ke belakang ya. Dan saat ini seperti biasa setiap saya kesini itu selalu ada pembibitan ya Pak Iran ya? Ya pasti, itu namanya di sini kan tani Mas Ripal. Maka ya kita harus membuat untuk bibit-bibit ya cabai. Ini baru cabai aja saya itu. Ini kalau satu rumpun begini berapa banyak biji, berapa batang ini Pak biasanya Pak? Itu kalau semua itu hampir 500 kalau penuh semua itu. 500 batang? Ya, 500 batangan tuh. Oh. Itu masih ada 300-400 kayaknya kemarin. Untuk berapa bedengan rencana? Rencana ya 2 bedeng itu. 2 bedeng ya? Nah, itu liput rumah masuk? Boleh, kita lihat. Waduh, kita bedah rumah ini. Bukan bedah rumah apa istilahnya kayak. Ini masih kita pengen kurang ini. Home tour ya? Ya. Nah, ini masih kurang papanya. Oh ya masih sedikit tambahan ya. Perlu ada tambahan gitu ya. Ya. Jadi ini nimpuk rumah lama gitu ya atau gimana? Enggak, ini saya bongkar semua, lantainya enggak. Oh. Tapi saya tambah lagi ke belakang. Oh, jadi lantainya enggak ya? Enggak. Tiang-tiangnya baru semua? Baru semua baru nih. Kecuali lantainya? Lantainya. Kemudian ya, layout kamarnya diganti, dirubah ya, tata letaknya ya? Tinggal ngecat sama ini kurang kan, belum ada dana ini yang jelas nih. Iya, kemarin itu batasnya sampai di sini ruang tamu kalau nggak salah ya? Ya, hanya 4 meter, ini kan 6 meter sekarang. Karena di sini yang awalnya dapur ya Pak ya? Ya, dapur. Dapur. Nah ini kamar karena jenengan sama istri aja yang tinggal di sini, satu kamar aja gitu ya? Iya, iya. Lalu kemudian boleh kita lihat dapurnya? Ini kayak gini. Oh, oke. Oh, gini. Oh, jadi masih tersekat seperti ini ya, Pak ya? Masih tersekat kayak gini. Yang di bawah yang tambahan kita untuk dapurnya. Jadi lebih tinggi lagi ya rasanya karena dari bawah ya, Pak ya? Dan di dapur juga ada bibit disiapkan. Pasti. Bibit, apalagi yang di belakang juga masih ada sedikit. Banyak ya. Wah, jauh lebih adem sekarang Pak Iran. Pakai sandal nih Mas Rafa. Saya lewat depan nih. Ya. Nah, Pak Tumilan istirahat aja sini dulu Pak ya. Santai sejenak lah di sini dulu. Saya coba. Camilannya tenang ya. Yang penting ada camilannya katanya Pak Iran bisa. Pak Tumilan bisa anteng sejenak. Kalau Pak Tumilan katanya bisa bikin konten kapan aja di sini. Ini kan agak jauh rumah kita dari lokasi ini, Sobat Survivor. Kita coba untuk masuk, dan di sini apa yang bisa kita lihat dulunya adalah jahenya, juga cabenya ini yang biasa memang lebih subur ketika berada sendirian tinggal di samping rumah gitu. Jahe dengan frame botol-botol kecap. Dan kemudian kesini ada kandang ayam yang sudah tidak terlalu digunakan sepertinya, ditempati obat-obatan untuk pertanian. Dan seperti biasa, walaupun lahannya beliau luas, tetap ada polybag seperti ini. Nah, ini ada Pak Iran. Ada apa dengan motornya, Pak? Kayaknya rusak. Ini rusak ini.
udah ada 1 minggu lebih kayaknya nih. Sudah parkir di situ ya? Iya, udah parkir ini. Mm-mm. Nantilah kalau waktunya kita udah luang benar. Hmm. Kita ke belakang dan ini kenapa selalu ada tanaman dalam polybag Pak? Sementara kan lahan Ya Bapak luas. untuk ini aja kita manfaatin kolibet ini biar bekas-bekas untuk ini apa itu dari untuk beras-beras itu saya manfaatin. Tapi malah bagus ini, Lebih subur ya? lebih subur. Apalagi kan nutrisinya terkonsentrasi dalam polybag itu Pak ya. Tapi harus kita selalu menyiram pagi, kadang sore. Baik. Itu Nah, ini ada kamar mandinya Pak Iran sebelah sini ya. kamar mandi. Oh, bahaya kalau kita terbangin drone ini di saat-saat Pak Iran lagi mandi nih. Waduh. Ini Kemudian selanjutnya di sebelah sini, oh sudah ada jeruknya yang mulai berbuah Pak ya. udah mulai berbuah Mas Rupal. Ini aman Pak ya. Aman. Ini Saya kemarin habis jeblok di tempatnya Pak Maman. udah ke sana. Sudah ke sana jeblok jembatan seperti ini. Kayak gini. Oh, pantesan. Biasanya sering ke sini main. Pak Maman. Iya, Pak Maman itu. Nih Kita kita beliau lagi nanam sakit katanya. nanam cabai yang nggak gini Iya. sampai sini Mas Rupal. Penanamannya ini yang agak strik benar ini. Oke. Ini bibit coklat. Oh jadi rencana juga mau tanam coklat juga Pak ya? Ya, kita sela-selain nanti di mana gitu, tengah-tengahnya atau di mana gitu. Bibit coklat ini udah saya tanam sebagian itu. Ini Pak air cukup tinggi naiknya. Iya, Apakah tuh. menutupi semua nanti atau cuma sampai di sini aja? Hanya segini aja udah ini. Oh udah nggak naik lagi Ini ya? kan ada ini Jadi batas lahan jenengan sama lahan tetangga? sana. Jadi untuk ukuran lahan Bapak ini kayaknya bukan 50-200 ya? Bukan. Jadi? 80 125 nih kayaknya tuh. Oh 1 liter 80 ya. 125. Mm. Oke. Ini termasuk cabai yang barusan mau buah nih Mas Ripal nih. Tapi ya kayak gini, baru saya pupuk kemarin tuh. Sudah didangir Pak ya? Iya, saya dangir itu tadi itu. Mm-mm. Ini kayak gini nih. Ini kalau perawatan kita nanti bagus, nanti ya lumayan kayaknya nih. Nih. Itu mau saya cangkul nanti kan untuk bedengan ini lagi kayak gini saya tanamin itu. Itu yang masih kecil-kecil kayak gitu Mas Yan tuh. Ini tanam jeruk. Jeruk ini. Ini kemarin dapat bantuan dari pemerintah. Sudah besar jeruknya ya? Berapa bulan yang lalu itu Pak? Ini baru berapa? Tempat situs itu belum ada. Kayak gini, tapi kan saya rawat itu. Oh. Tempat orang Mbah itu juga kan dapat kemarin tuh 45 batang. 45 batang tuh kemarin yang mati itu berapa? Banyak ini kayaknya tuh. Nih, sudah tanam kayak gitu. Dengan lahan seperti ini Bapak untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari masih sering jadi buruh tani kah di luar atau fokus di lahan aja Pak? Kadang ya kita kalau ada memang tetangga butuhin ya saya kadang ya bantu. Ya buruh. Nukang itu atau apa? Ya kadang nukang. Ya karena kalau yang jelas ini kan panennya 15 hari sekali nih Mas Irwan. Cabai itu kadang ya kalau kita bagus perawatannya, kalau enggak ya nggak nyampe lebih. Iya. Kadang-kadang ya sampai 20 hari. Ini semua ini. Iya. 3 baris, 4 baris ya Bapak tanam cabai ya? Iya, yang itu ada hampir berapa? 800 itu kayaknya itu. 800 itu. Apa itu Pak? 800 biji Oh. tanaman ini. Kalau kayak gini 100 pasti kayak gini nih. 100 batang gitu loh. Kayak gini nih. Ini ada jengkol yang sudah tumbuh. Kapan ini. ada rencana Pak untuk membuka berapa meter lagi ke belakang lahan Bapak? Ini masih kayaknya ada 1/4 hektaran tuh Mas Umar. Masih 1/4 hektar. Ini Ini banyak udah kayu-kayu satu, produktif juga yang bagus Iya. dijadikan bahan bangunan Pak ya? Ya untuk pengganti nantinya kan rencananya kayak gitu. Karena kan di sini kan juga nanti susah kalau beli-beli juga sekarang udah termasuk mahal kan di sini nih. Ini ada jengkol masih tumbuh di sini Pak? Iya. Kalau ke belakang ini sudah dikelilingi sama tanggul atau gimana? Enggak, belum. Sana belum. Oh jadi di sini masih masuk Sini pasang aja, ya? masuk pasang semua kayak gitu. Banyak ularnya dalam nih Pak? Ular ya, bukan ular. Ular itu ulet ya, ulat. Iya, ular. Ya alhamdulillah kalau ular di sini enggak pernah ada tempat saya. Nah ini ada rencana untuk tanam cabai lagi di sini Pak ya? Ya ini
Kalau Bapak, kalau saya memperhatikan memang potensial sekali ya kalau seperti tanaman cabai itu ya. Ya karena di sini yang jelas kan hama itu kan monyet yang banyak ini. Oke. Monyet di sini kan banyak. Kadang kalau kita nanam sayuran, ini monyetnya banyak. Banyak. Dihajar monyet semua. Kayak itu kemarin timun sama kacang semua udah saya ini semua itu. Karena itu tadi monyetnya yang datang. Jadi walaupun di sini juga tidak banjir, tidak hujan, potensi banjir itu tetap ada dari dampak pasang surut air laut itu ya Pak ya? Tapi kan nggak seberapa. Nggak seberapa, apalagi sudah ada penanggulan keliling ya Pak ya? Kalau di sini itu memang agak tinggi, lahannya agak tinggi, itu tadi. Iya. Ini rencana yang tengah ini kan untuk pertanian, yaitu ini cabai, yang sini nanti saya tanam ini ya, saya tanam coklat selingin gitu. Sama jeruknya itu. Kemarin juga panen, dapat 50 kilo. Wah, Tuh. Ya, alhamdulillah. lumayan. Ya sering sebenarnya panennya itu 30, 50, kadang 1 kental dulu itu. Kalau kita semprot pakai itu tadi. Iya. Kan ada kemarin temanku SP berapa ya? 4 ngasih obat-obatan tuh. Kan dia apa itu kerja di mana, di PT mana gitu loh kan, dia gak dipakai itu dikasihkan saya. Orang Batak, orang apa Dayak. Iya. Orang Dayak itu. Oh, jenis pupuk atau? Ya pupuk juga. Pupuk itu. Dan untuk jeruknya sudah sering berbuah Pak ya? Ya sering ini, tapi kendalanya itu mati yang sebaris ini, ada apa nggak tahu saya masih Pak. Kena layu mungkin Pak? Ya nggak sebaris ini kayak gini, padahal saya udah kemarin saya tabur pupuk ini sebenarnya ini. Malah justru mati Pak? Iya malah. Apa terlalu tergenang air ya? Enggak, kalau tergenang ini aja ini. Baru hari ini aja nih kayak gini nih. Kemarin enggak. Memang saya masukin ini biar ada ini asupan air ini. Kalau di sekitar tetangga panjenengan ini nggak ada yang nanam semangka ya Pak ya? Nggak ada kalau semangka. Semangka itu kan kalau nggak bisa gini paling nggak ya modalnya lah yang jelas tuh. Harus gede ya Pak ya? Gede modalnya paling nggak ya puluhan juta. Sebenarnya kalau saya ingin, tapi ya bisa, tapi kan itu modalnya itu jelas Gede ya Pak ya? besar, pupuknya aja. Di mulsanya aja habis berapa aja, ini batasnya kita. Ini jeruknya, ngambil Mas Rival. Ini jenis siam atau apa Pak? Ya buah gitu aja. Ngambil Penting semua. jeruk aja gitu ya? Iya, untuk saya jeruk gitu saya tanam dulu itu, ya itu dulu pernah dikasih itu, ya alhamdulillah masih udah mau masuk angin, saya potong, saya kasihkan ke orangnya masih mau. Masuk angin maksudnya jadi gabus gitu ya Pak ya? Ya udah sakit tapi nggak mati beneran gitu loh. Ini Udah lah Pak, kalau sudah panen juga. nggak ada yang anu sih ya. Belum ada Kemarin yang karena masuk udah awan ya, Pak? diambil kemarin tuh. Sudah dipanen kan? Iya, udah dipanen nih kemarin tuh. Tuh. Lebat beneran Mas Iqbal. Lebat sebenarnya Pak. Bapak pakai booster nggak sih Pak untuk menambah buah seperti ini jadi lebat? Saya tuh hanya pakai ini apa namanya tuh yang agak kayak bubuk itu, gandasil. Oh, gandasil. Gandasil buah. Disebar atau disemprot? Disemprot. Sebar terlalu banyak ini. Sama ini apa namanya tuh untuk jamur itu apa sidam apa namanya tuh? Topsidan. Ini aja. Ini. Kayak gini nih. Luar biasa. Baiklah Pak, kita jalan-jalan lagi ke sana. Nah, ini jeruknya masih proses pembuahan semua Pak ya? Iya, masih proses ini. Masih kecil-kecil. Ini saya tanemin ini coklat. Nih. Saya tanemin coklat. Selah-selahnya gitu. Karena memang untuk saat ini harga coklat sudah mulai melambung Pak ya? Ya barangkali, saya nggak tahu, tapi saya ingin nanam aja. Kalau di rekan-rekan warga lainnya sudah mulai tanam coklat juga atau belum ada Pak? Ya ada. Kayak Pak Maman juga itu kan
ngambil dari tempat saya itu, sebelah itu. Dapat bibit dari mana, Pak? Dari tempat saya itu. Oh, Bapak sudah ada tanaman coklat yang sudah besar. Satu batang itu udah berapa orang aja itu. Kurang 5 tuh ada yang untuk bibitnya. Dapat yang 200 batang, ada yang Dari batang coklat yang Bapak sudah tanam dulu? iya. Wah, mantap lah. Jadi Satu Bapak batang. jadi induk semang dari bibit-bibit coklat yang menyebar di sini, Pak ya? Iya. Di Jenis sini. coklat apa, Pak? Kalau saya tahu hanya yang kuning-kuning itu tuh. Merah atau kuning? Kuning kalau tempat saya itu. Kecil Oh. tapi nggak besar, Pak. Ada di sini, Pak, pohonnya? Ada di sana di depan itu. Oh, Di depan malahan. kasihan, Pak. Saya gak trauma lewat-lewat jalan begini. Nggak apa-apa, ini masih kuat. Kuat ya? Kuat. Itu saya tanemin apa namanya tuh? Talas ya? Ya talas ya, apa namanya kalau orang kebun-kebun itu Mas Irwan. Talasnya. Mm-mm. Nah, ini talasnya. Talas. Lumayan banyak ya, Pak ya? Ya saya tanemin semua. Ini agak ada serai belum. Berapa ukuran lebarnya, Pak, lahan Bapak? Lebarnya 80. 80. Ya. Ini saya tanemin apa namanya? Apokat. Oh. Berapa batang aja udah nih. Sudah banyak semua ini jeruk Coklat juga. yang mana tuh, Pak? Saya penasaran lihat. Itu coklat tuh. Saya lihat memang di tempatnya Pak Maman sudah banyak tanam Nah, itu juga. dari tempat kita semua itu. Oh, Itu Pak Oman tuh. ada pokoknya situ, Pak. Itu pohonnya itu. Ini saya nanam apokat, ini coklat. Kayak gini Mas Ripal nih, jeruk. Saya tanam semua yang ini juga apokat nih saya nanam tuh. Itu coklatnya tuh. Oh, dari coklat ini dikembangkan sama warga-warga lainnya termasuk Pak Maman itu ya? Ya Pak Maman, Pak Kreswono itu mahal lebar mau nanamnya. Itu. Tapi ini coklat, oh seharusnya ini coklat besar sudah ya, cuman rebah aja kemarin. Ini banyak buahnya loh, Pak. Ya maka itu toh. Oh, cantik memang jenis sanunya coklatnya. Dibungkus gini supaya nggak diganggu tupai atau Ya apa? enggak, ya ada apa namanya sengatan dari apa namanya itu. Lalat buah. Lalat buah itu juga masa ditutup kayak gini. Kemarin buahnya ini kayak gini modelnya Mas Irwan. Ini Bagus Bapak jual pembibitan coklat kalau memang banyak yang minat kan? ya ini masih untuk masyarakat tetangga-tetangga sini yang mau nanam ya ini. Masih sisa satu ini, Iya. tapi udah ada ribuan ini kayaknya itu udah orang 5 kemarin tuh. Pak Maman tuh semua dari sini udah tanemin semua itu Pak Maman. Ini ada jackfruitnya, buah apa namanya? Nah, gori. Nangkanya. Gori. Apa bahasa Jawanya nangka, Pak? Gori. Gori. Gori tempat saya. Gori. Luar biasa. Tawel. Nah, tewel Tewel ada. kalau di Jawa Timur tawel. Jawa Timur ya. Nongko kalau di mana tuh? Nongko itu udah masak, udah Oh buah. gitu. Ya udah buah itu. Oh beda ya antara yang sudah masak sama yang masih muda gitu ya. Saya baru tahu ternyata punya banyak nama ya. Sama kayak padi itu beda-beda. Nah ini ada tanaman apa ini? Konten. Tanaman cabenya ini sudah mulai perlu disiram nih kayaknya nih. Ini ada coklatnya atau kakao sih ya, lebih orang kenalnya. Semua. Ini tuh, suasana rumahnya adem banget. Ini degannya Mas Rupal, kalau makan degan. Wah bolehlah kalau Ya. boleh dengan senang hati dan segenap jiwa. Itu ngambil yang pendek itu nanti. Oh ini masih lahan Pak Irhan? Masih. 80 ya lebarnya ya? Ya 80 nih. Ini kelapanya ini bagus-bagus nih. Oh. Buat saya nih. Oh sampai kemana lahan Bapak? Ini di sini. Oh jauh juga ya? Iya. Kalau untuk kaplingan rumah kan banyak nanti. Oh. Kelapanya udah tua-tua ini. Yang ini. Ini ya supaya. Ini dari udah berapa tahun nih? 7 tahunan nih ini. 7 tahunan ya? Iya, ada 7 tahunan nih. Oh. Dapatnya gini. Ini udah batas tempat orang lain nih. Kalau yang sebelah warga dari mana Pak? Ini dari Jogja juga, dari Sleman. Oh. Dari Sleman. Dari sini berapa orang kemarin Pak? Dari Jogja? Dari Jogja 50 kakak. Oh 50 kakak ya Pak ya? 50 kakak semuanya tuh. Dan yang masih bertahan masih berapa persen Pak? Masih kayaknya 90-an%. 90-an persen. Kayaknya baru berapa orang yang pulang itu.
paling berapa ya? Sini hanya 2, 3 sini, 4 orang. Ya 90% lah. 90% Pak ya. Ya 90%. Luar biasa. Membawa pisang Mas Ripal. Sudah ada saya bawa pisang tadi Pak, aman aja sudah. Tadi di lahan Pak Iran semua sudah tumbuh dengan sangat baik. Kita terima kasih banyak buat Pak Iran sudah menyempatkan kita untuk jalan-jalan di lokasinya beliau ini, Sobat Survivor. Tuh. Itu sudah 6 kah Pak? Ya, ini degannya kemudahan atau ketuaan ini? Nggak tahu saya. Kalau saya, Pas sudah kayaknya itu Pak? hah? Pas sudah kayaknya. Pas ya, ambil aja untuk ini Mas. Mantap. Semua aja diambil lagi buat golok. Oh, adem ini Pak. Suweker. Ya, kalau ada kulkas sini. Suweker kalau ada kulkas. Ya. Di sini sudah ada listrik, sudah mulai ada yang beli kulkas Pak ya. Ini udah banyak Mas. Tinggal Pak Iran aja sudah punya AC. Angin sendela masih. Ini air masih naik nggak sih Pak? Enggak, ya nyangka gini aja. Sudah mulai surut ya? Ya. Oh, oke. Baik, Sobat Survivor. Ini rumah Pak Iran. Kita dapat kelapa sesuai warna rumahnya tuh. Kelapa kuning, kelapa apa namanya? Gading ya? Gading. Bencakin yang gini. Kita istirahat sejenak. Kita berada di pemukiman transmigrasi SP6B. SP6B. Ini sudah dekat masuk SP5 ya, Pak ya? Di sini SP5A. SP5, SP5 tempat saya. Ini perbatasan SP5A sama SP6. Oh, Tempat Pak Tumilan SP5 Iya, iya. di sana itu. Mantap. Gimana cara bukanya, Pak? Kita boleh lihat Tak bukain Pak. proses eksekusinya. Sini aja. Oh, dibawa aja. Ya. Biar nggak roboh rumahnya Pak Iran nanti. Tektonya letak nanti. Wah. Oh iya, masih 6 ya, Pak ya? Iya. Oh iya. Oh, Bapak potongnya dari anunya. Tapi ini agak Dari depannya. kecil ini. Kecil isinya, kecil. Isinya ini. Kayaknya udah tumpah. Mantap. Nah, itu suasana kita Amin. bersama Agar Pak Tumilan di lokasi ini. Sini mampir. Hei, Hei, ini mampir. Pak Lamin, ini Pak Wardi. Ya ini keadaan di Tran ya. Ini Pak. masih penuh perjuangan Pak ya. Ya masih benar kalau di sini itu. Luar biasa. Jadi itu cerita kita di tempatnya Pak Iran. Nanti akan kita jalan-jalan lagi ke lokasi yang berbeda. Terima kasih banyak Sobat Survivor yang sudah menyimak konten kita. Jangan lupa dukung terus YouTube channel kita, Asian Survivor. Makasih ya Pak. Ya sama-sama.